Yang sebenarnya itu dia punya nama itu adalah Sebai. Sebai itu bahasa saya itu Sebai itu sebelah. Karena makhluk ini, Taman Nasional Komodo ramai didatangi turis. Gerbang menuju gugusan Pulau Kars selalu sibuk setiap harinya. Namun kawasan wisata ini sekarang terancam sampah, baik di darat maupun laut. Bagi sirine tanda darurat, Taman Nasional Komodo dan daerah penyangganya sedang menghadapi ancaman sampah yang berasal dari para pengunjung yang datang justru untuk menikmati keindahan alamnya. Halo, saya berada di salah satu destinasi unggulan pariwisata di Indonesia. Satu-satunya di dunia karena menyimpan sepenggal sejarah dan cerita purba. Tepatnya di Pulau Komodo. Tapi, lihat sekeliling saya, sampah ini terbawa oleh arus dari pulau-pulau terdekat atau kapal yang lalu lalang setiap harinya ke Taman Nasional Komodo. Secara sengaja maupun tidak sengaja membawa sampah dari laut hingga ke daratan. Jadi arus membawa sepatu ini hingga ke pantai. Ini masih made in Indonesia, setidaknya ini sepatu yang dibuat di Indonesia dan larinya hingga ke Pulau Komodo. Kalau ada pasangannya mungkin bisa dibawa pulang kembali atau bagaimana, atau mungkin bisa berakhir di tempat pembuangan akhir, bukan di Pulau Komodo. Nah, sebenarnya manusia dan sampah ini saling berkaitan erat. Manusia tidak mungkin tidak menghasilkan sampah setiap harinya, tetapi manusia bisa mengolah dan mengatur sampahnya yang setiap hari ia hasilkan. Usaha, kesadaran di Labuan Bajo hingga sampai ke Taman Nasional Komodo ini sudah dilakukan. Sudah ada dari masyarakat sekitar. Kita akan melihat usaha dan kesadaran ini seperti apa hanya di Insight Indonesia. Pagi-pagi sekali, kapal yang bersandar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sudah bersiap mengangkut para pendatang, termasuk kapal ini yang akan membawa saya langsung ke Desa Komodo. Gugusan pulau yang terhimpit Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini seolah berebut menampakkan keindahan alamnya saat peralihan musim hujan dan musim kemarau. Kita sedang mengarungi arus tenang yang menjadi jalur migrasi ikan menuju Samudra Hindia. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo atau oleh penduduk setempat biasa disebut dengan ora, sang makhluk purba yang populasinya kian berkurang. Oleh warga desa Komodo, spesies kadal terbesar di dunia ini diyakini sebagai leluhurnya. Sebai. Moke lelo pani busa tedi. Karena ini adalah mangane rokakohu. Itu bahasa Komodonya. Karena hu, nani ahu adalah ari kembar. Itu adalah bahasa Komodo, agar Sebai atau Ora atau Komodo mengetahui maksud baik dari pendatang. Warga asli Pulau Komodo adalah perantara para pengunjung untuk menyapa sang Sebai. Kini,
sampah menjadi masalah baru bagi para penghuni Pulau Komodo. Populasi manusia di sini sekitar 3.000 orang, sama dengan populasi Komodo yang diperkirakan berjumlah 3.000 ekor dan tersebar di beberapa pulau di Taman Nasional Komodo. Menurut data pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sampah yang dihasilkan warga lokal Pulau Komodo sekitar 0,4 kg setiap harinya, sementara satu orang turis menghasilkan sampah rata-rata 2,5 kg per harinya. Kalau boleh, kapal-kapal yang jalan di laut itu jangan asal seenaknya saja habis minum buang kan. Maunya saya itu di dalam kapal-kapal tersebut ada tempat khusus. Cuma usaha saya, kapal-kapal dari Labuan Bajo, baik dari mana, jangan asal buang, Pak. Nah, ini sedikit kendala itu. Nah, ini sudah jadinya. Kapal-kapal dari luar datang, nggak bikin sampah, buang, sasaran Pulau Komodo. Maka ini pulau yang terindah untuk dunia dari kunjungan wisata. Persoalan bertambah rumit karena gempuran sampah berasal dari arus laut yang terbawa hingga ke bibir pantai. Akibat lainnya, menurut warga, Komodo pun enggan berjemur lagi di pantai ini. Pink Beach adalah sisi lain Pulau Komodo. Kapal-kapal yang terparkir menjadi penanda bahwa pantai ini sedang kedatangan tamu. Hapsi, kepala adat desa Komodo, menugaskan beberapa orang untuk menjaga pulau. Tugas utamanya adalah memunguti sampah yang datang setiap hari. Dudi adalah salah satu warga yang hari ini bertugas. Sepanjang garis pantai tak luput dari pengawasannya. Soalnya sampahnya dari laut. Soalnya arusnya kan di sini, ketika kalau arusnya masuk ke sini berarti sampahnya tetap sudah di sini, tidak mau keluar lagi. Soalnya di sini bagian teluk. Ya, jadi sampahnya kalau udah lewat tanjung itu pasti sampahnya diam, sudah tidak bisa ke dalam lagi. Jadi sampahnya di sini, sampahnya yang datang. Itu yang jadi rusaknya di sini, Pak. Ya. Kalau yang kayak tamu ini bisa kita awasi, Pak. Jadi setiap kapal masuk, kita arahkan ke mereka. Kalau ada sampah tolong kembalikan ke kapalnya masing-masing begitu. Tapi sampah yang datang ini, inilah yang tidak bisa kita, itulah kita setiap pagi sampai sore kalau ada yang terdampar, itu pasti kita pergi pilih sampahnya. Pulau-pulau ini fungsinya menyaring sampah-sampah tersebut. Jadi sampah Taman Nasional Komodo sudah termasuk ya cukup mengerikan karena sampah ini bukan sampah cuma disebut bilang sampah lokal, tetapi sampah-sampah ini sampah internasional. Saya berenang di air jernih di Pulau Komodo, kemudian kembali membasahi tubuh di Pulau Bajo. Dari air sebening kristal hingga air penuh lumpur, saya hampir tidak bisa melihat dasar laut, padahal ini adalah perairan dangkal. Di bibir pantai, sampah-sampah seakan berebut tempat dengan akar pohon bakau. Keberadaan sampah juga dimanfaatkan hewan primata yang juga menghuni Pulau Bajo. Seperti monyet yang melepas dahaga dari air kemasan ini.
Stefan Rafael, seorang pegiat lingkungan asal Ruteng dan besar di Labuan Bajo, mengajak anak-anaknya melihat Pulau Bajo yang kini seolah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Sampah di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya, termasuk Labuan Bajo dan juga untuk daratan, itu bukan cuma mengkhawatirkan, itu menakutkan, mengerikan, ya. Dan bahayanya itu luar biasa. Ya. Bukan untuk manusia saja bahayanya, tapi untuk semua ekosistem yang ada dalam Taman Nasional Komodo dan sekitarnya, juga untuk wilayah-wilayah penyangga, juga termasuk pariwisata daratan Flores. Jadi di mana-mana kita ketemu sampah, di pinggir pantai, di laut, di daerah aliran sungai, di mana ada penduduk banyak, di situ banyak sampah. Jadi sampah ya munculnya di mana ada penduduk banyak. Ada juga beberapa sampah di mana tidak ada penduduk banyak, dan sampah itu sampah yang migrasi. Ya, untuk daerah kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya bisa migrasi dari lautan lepas utara dan selatan. Kemudian pulau-pulau ini fungsinya menyaring sampah-sampah tersebut. Jadi sampah Taman Nasional Komodo sudah termasuk ya cukup mengerikan, karena sampah ini bukan sampah cuma disebut bilang sampah lokal, tetapi sampah-sampah ini sampah internasional. Kepada anak-anaknya, Stefan Rafael menekankan tentang pentingnya mengetahui asal-usul sampah sebelum memungutinya. Ini namanya monitoring sampah. Tujuan monitoring sampah untuk mengetahui sumber sampah. Dan setelah mengetahui sumber sampah, kita bisa memberi rekomendasi kepada pihak-pihak pengambil keputusan. Langkah yang diambil adalah A, B, C, opsi-opsinya. Sehingga sampah ini tidak lagi jadi momok untuk satu jangka panjang. Ya. Dari monitoring sampah kita juga lihat. Sepintas lalu, apa sih ini? Tetapi sampah menentukan siapa yang menghasilkan. Berarti ini adalah docking kapal. Kalau dari Labuan Bajo tadi kita datang ke Pulau Bajo yang jarak hanya 1 kilometer. Kita lihat kapal-kapal itu adalah kapal-kapal pariwisata. Maka kemungkinan besar yang menghasilkan sampah ini adalah kapal-kapal itu. Kapal-kapal yang mendapatkan manfaat dari pariwisata alam. Dan setelah diambil baiknya, ya sampahnya yang dikatakan mungkin tidak berguna untuk dia, dan dia buang ke alam, yang mana alam itu dia katakan, oh alam ini indah dan lain sebagainya. Sampah disembunyi di antara hutan mangrove. Sampah disembunyi dari banyak mata orang-orang di sini yang mengetahui sesungguhnya. Tapi ini namanya penyembunyian sampah. Stefan Rafael selanjutnya mengajak saya melihat sampah yang sudah mengendap hingga dasar laut. Berbagai sampah plastik mudah ditemukan di sini. Kegiatan memonitor sampah sudah dilakukan Rafael dalam 10 tahun terakhir. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk memberi peringatan kepada semua orang agar tidak membuang sampah sembarangan. Rafael juga melibatkan beberapa penduduk lokal untuk peduli terhadap bahaya sampah. Perang terhadap sampah dilakukan banyak komunitas di Labuan Bajo. Hari Jumat adalah hari khusus di mana warga ikut berperan menanggulangi sampah. Kali ini lokasi pengumpulan sampah berada di sekitar Dermaga Putih, Labuan Bajo. Setiap karung terbagi menjadi 2 golongan sampah, yakni sampah yang bisa didaur ulang seperti botol air mineral, dan juga sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sampah plastik. Seorang pegiat lingkungan di Labuan Bajo, Marta Muslim, kini fokus pada cara mengurangi, memindahkan,
dan juga mengolah sampah hingga bisa dikirim kembali ke Pulau Jawa, ke pabrik yang menghasilkan limbah ini. Masalah utama itu adalah mentransporting sampah yang sudah dikumpulkan ke Jawa. Pada saat orang yang menjual ke Jawa, harga di Jawa lebih kecil daripada yang dia beli di sini, kan bisnis secara bisnis plan itu tidak jalan ya. Jadi memang harus ada either CSR dari perusahaan-perusahaan air minum atau perusahaan penghasil plastik itu, atau pemerintah mensubsidi inisiatif seperti itu, atau perusahaannya datang dan melakukan usahanya di sini. Kami angkut sampah itu kan dari lapangan ini kan, jadi ini ada beberapa jenis, banyak. Sampai di sini dipilah, sampah plastiknya simpan lain, botolnya simpan lain, sehingga setiap hari yang kami konsumsikan pilanya itu sekitar itu 300-400 karung. Sampah-sampah yang terdampar di pesisir Labuan Bajo ini dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, sampah biasanya dibawa ke tempat pembuangan akhir, atau ada juga yang diolah. Di Labuan Bajo, hanya ada 2 tempat pengolahan sampah. Salah satunya di Waiwaso. Tempat ini menjadi tempat menjajah sampah plastik agar mudah dikemas. Sampah dipisahkan, mulai dari botol kaca, botol plastik, dan sampah plastik kemasan lainnya. Kalau untuk merubah plastik menjadi seperti pot atau tong sampah plastik, itu belum ada. Tetapi kami selalu berusaha mengirim barang ini ke Jawa, dan di sini kami proses untuk dihancurkan menjadi biji-biji plastik. Itu saja yang bisa kami lakukan, proses untuk sampah-sampah plastik yang kami kumpulkan setiap minggu maupun di kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Sampah yang bisa dicacah adalah sampah yang telah masuk tahap seleksi oleh para ibu ini. Proses selanjutnya adalah mencacah sampah plastik agar mudah dikemas dan dikirimkan ke tempat daur ulang sampah plastik di Pulau Jawa. Dari 2 ton sampah plastik per hari yang ditampung, hanya sekitar 70 kg saja yang bisa diolah, mengingat mesin pencacah sampah yang ada belum memadai. Kami punya target kegiatan kami 2020 Labuan Bajo bebas sampah. Tetapi sampai dengan tahun 2017 ini kelihatan masih jatuh bangun. Dan dari kegiatan yang kami lakukan, sosialisasi yang kami lakukan, ada respon baik dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memilah sampah dari rumah, walaupun belum semua. Tetapi kita bisa lihat sendiri di dalam kota ini jauh lebih bersih sedikit daripada beberapa tahun kemarin. Kami yakin satu saat kalau memang didukung oleh semua pihak, maka Labuan Bajo bisa bebas sampah. Bukan berarti hilang sampahnya, tetapi paling tidak mengurangi dan sampah-sampahnya bisa diproses. Artinya tidak dibuang sembarangan, ada proses. Ya dengan adanya TPS 3R ini, ya ini mungkin awal yang baik buat kita semua. Bahwa tidak semua sampah harus berakhir di TPA. Ada yang harus diproses dan bisa bernilai ekonomi. Karena di sini kami juga sudah bisa membayar 4 orang karyawan dengan uang dari sampah,
berarti sampah punya nilai ekonomi yang cukup baik. Meski dibangun oleh pemerintah, dinamo mesin penggiling sampah ini bisa berputar karena dana swadaya masyarakat Labuan Bajo, mulai dari patungan antara komunitas atau bahkan sumbangan dari lembaga swadaya masyarakat. Kami angkut sampah itu kan dari lapangan ini kan, jadi ini ada beberapa jenis, banyak. Sampai di sini dipilah, sampah plastiknya simpan lain, botolnya simpan lain, sehingga setiap hari yang kami konsumsikan pilanya itu sekitar itu 300-400 karung. Kalau itu digiling dan dibersihkan, hasilnya itu sekitar 70-60 kilo. Nah, sehingga dengan dasar itu kami membutuhkan tenaga. Maka tenaga yang dilakukan pilah di sini ada 4 orang. Nah, setiap hari rutin. Nah, setelah itu dipilahkan itu, dipakan barangnya, timbul pertanyaan barang kami mau kemana. Sekarang barang ini belum bisa kami jual karena teman-teman yang untuk membeli ini dari Surabaya kami belum dapat. Sehingga barang masih kami tampung. Pemerintah setempat mengaku kesulitan mengirimkan sampah yang telah diolah ke Pulau Jawa. Plastik yang ada ini memang ada sebagian kecil itu dilakukan daur ulang dan juga dikumpulkan untuk dikirim kembali ke Jawa. Tetapi biaya pengangkutan dari sini ke Jawa itu bukan sedikit. Kemudian juga kita butuh peralatan-peralatan untuk meminimalisir volume, ya, karena ini membutuhkan volume yang besar sehingga membutuhkan space di atas kapal dan itu bayarannya tidak sedikit. Sehingga inilah yang menjadi kendala kenapa ini tidak bisa dengan mudah dikirim ke Jawa. Sedangkan kemampuan pengolahan di sini juga itu dilakukan oleh beberapa komunitas, ini sangat terbatas. Tahun 2020, Taman Nasional Komodo memiliki target ambisius. Kunjungan wisatawan harus tembus angka 500.000. Artinya, hampir 6 kali lipat jika dibandingkan dengan rata-rata kedatangan turis saat ini. Bila hal itu terwujud, maka tumpukan sampah berpotensi akan lebih banyak 6 kali lipat dari sekarang. Namun pemerintah juga memiliki target yang tak kalah mulia. Tahun 2020, Labuan Bajo akan menjadi kawasan bebas sampah, termasuk sampah di laut yang dibuang dari kapal-kapal pengunjung. Di laut sendiri kami sudah memiliki aturan, ya, untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap kapal-kapal, baik kapal penumpang maupun kapal pesiar, agar mereka itu memiliki tempat sampah dan mengirim sampahnya ke tempat-tempat pembuangan sampah yang ada di darat. Tapi kenyataannya peraturan ini sudah ada, tetapi untuk mengontrolnya ini tidak ada. Ya, artinya keterbatasan kami untuk melakukan patroli di laut. Ya. Saya pikir pada tahun terakhir pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan di atas laut untuk melakukan pengawasan. Nah, oleh karena itu di lain pihak ya banyak sekali kapal pesiar dan kapal-kapal penumpang yang beroperasi di laut dan aturan kami bahwa disyaratkan mereka harus memiliki tempat pembuangan sampah di atas kapal dan bagi ABK ataupun penumpang kalau ketahuan membuang sampah ke laut maka mereka diberikan sanksi, denda. Tetapi untuk aturan ini siapa yang melakukan pengawasan? Karena kami sendiri pun membuat aturan itu tetapi kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Sehingga ini yang kita harapkan bahwa ada kebijakan lain di luar peraturan yang sudah kami buat ini sehingga bisa dioperasionalkan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengakui tidak memiliki kewenangan untuk melakukan patroli khusus di Taman Nasional Komodo dan daerah penyangganya. Yang jelas, di tengah minimnya penegakan hukum terhadap para pembuang sampah, sampah akan terus menghantui warga Labuan Bajo.
orang-orang seperti Hapsi, sang kepala adat desa Komodo, atau Dudi, si pengumpul sampah, akan terus berjuang keras menguti sampah. Begitu juga Stephen Rafael yang akan terus mengawasi sampah di pulau dan juga laut, agar komodo atau sebai bisa berjemur lagi di pantai, agar keindahan dan kekayaan alam Pulau Komodo tetap lestari dan bisa terus dinikmati. Sudah saatnya pembangunan wisata di Pulau Komodo tetap berpihak kepada alam.